Shalom teman-teman Legacy, saya bersuka cita sekali karena akhirnya bisa berjumpa dengan teman-teman semua ya. Sudah hampir 2 tahun kayaknya sejak terakhir kali kita ketemu. Walaupun masih secara online sekarang, tapi saya yakin dalam waktu dekat kita akan bisa ketemu face to face nanti ya. Nah, hari ini saya diminta sharing tentang harta, tahta, dan cinta. Ini kayak judul sinetron ya, harta, tahta, dan cinta. Tapi ini sesuatu yang menarik dan sangat penting sekali untuk kita bahas pada kali ini. Nah, saya ingin membukanya dengan Filipi 3 ayat 17 ya. Ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Filipi, saya bacakan. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu. Jadi Paulus ini udah sering ngajar dan ngomong, berpesan tentang hal ini. Dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Paulus nih kepribadiannya, personalitinya orang dominan, saudara ya. Paulus ini nggak gampang menangis menurut saya. Karena orangnya cukup berani, tegas, keras gitu ya. Tapi kalau dia sampai menyatakan berkali-kali dan kali ini sampai menangis, berarti terjadi sesuatu yang menyayat hati, yang membuat dia kenapa kok seperti ini ya. Menyatakan sambil menangis, apa yang dia nyatakan? Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa maksudnya? Dan tentunya dia menunjukkan ini kepada orang Kristen. Karena rupanya Paulus menjumpai banyak orang Kristen hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa maksud seteru salib Kristus? Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Nah ini dia, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Padahal mereka ini sudah hidup di dalam Kristus, tapi semua kehidupan mereka tuh fokusnya duniawi. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, banyak orang Kristen melupakan bahwa mereka ini warga negara kerajaan surga. Tapi mereka hidup seperti seolah-olah warga kerajaan dunia. Ya, mereka begitu mencintai dunia ini, mereka begitu menyukai dunia ini, sampai mereka melupakan cara hidup kerajaan Allah, bahkan melupakan Kristus yang adalah juru selamat mereka. Nah, ini yang membuat Paulus menyatakan sambil menangis karena dia merasa miris dan tragis sekali. Dia merasa kayak, orang Kristen kamu kok kayak gini sih? Kamu ini udah dibawa dari kehidupan dunia yang adalah maut rupanya, kepada kekekalan yang penuh dengan kasih karunia. Lah kok kamu malah balik lagi mencintai dunia dan melupakan Kristus sang juru selamat yang membawa engkau dari gelap kepada terang. Nah, ini sebuah keadaan yang tragis sekali, tapi banyak terjadi, membuat Paulus menangis waktu menyatakan ini dalam suratnya. Nah, di 1 Yohanes 2 ayat 15, which is ini orang yang lain lagi, bukan Paulus tapi Yohanes, dia juga menyatakan sesuatu yang menarik. Mari kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat ke-15. Ya, Yohanes dalam suratnya berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu." Berarti kalau orang itu cinta dunia, sudah pasti dia nggak cinta kepada Tuhan. Nah, ini yang mengerikan. Kenapa? Karena dia dulunya di dunia, dipisahkan, dibawa kepada kerajaan surga supaya menikmati kasih karunia dalam kekekalan. Tapi kok malah dia balik lagi? Nah, ini yang mengerikan ya. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau kita cinta dengan dunia ini, mungkin selama kita hidup di dunia ini terasa menyenangkan. Ya, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup.
Ya, menyenangkan sekali, memuaskan kedagingan kita selama kita hidup di dunia. Tapi pertanyaannya setelah itu, apa yang akan terjadi? Nah, Tuhan mengajak kita melihat bahwa hidup kita tuh bukan cuma di dunia ini aja. Di dalam Mazmur, Musa pernah berkata bahwa manusia tuh hidupnya 70 tahun. Kalau kuat dia 80 tahun. Bayangkan saudara, 80 tahun dibandingkan dengan kekekalan. Kekekalan itu bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun. Seterus-terusnya tak terhingga. Dibandingkan dengan 80 tahun. Sedikit sekali 80 tahun itu. Tapi orang fokusnya kepada yang kecil, yang sedikit ini, dan lupa bahwa nanti dalam kekekalan itulah hidup dia yang sesungguhnya. Dan dia menikmati 80 tahun puas-puasin kedagingan, keinginan hidup semuanya. Dia lupa setelah itu nanti kekekalan apa yang akan terjadi. Lebih baik kita mengekang daging kita, merasakan sakit, kita nggak bisa mengikuti keangkuhan hidup. Hanya 80 tahun saja. Daripada nanti di kekekalan kita seterus-terusnya mengalami hal yang tidak menyenangkan. Nah, pola pikir inilah yang lewat dari kehidupan banyak orang Kristen, membuat Paulus menangis dan Yohanes sampai harus memperingatkan, jangan kamu mencintai dunia ini. Ya, dunia punya cara untuk menggoda kita pakai yang tadi itu. Keinginan daging, ya, memuaskan desire kita, pengen ini, pengen itu, keinginan daging gitu kan. Kedua, keinginan mata. Lalu ketiga, keangkuhan hidup. Dalam kata lain, bagaimana cara dunia mendistraksi, membuat kita teralihkan dari melihat Kristus. Pandangan kita teralihkan kepada dunia adalah dengan harta, tahta, cinta. Ya. Kenapa orang mengejar harta? Keangkuhan hidup, keinginan daging, keinginan mata kan. Waduh, lihat Instagram, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Waduh, nggak ada duitnya nih. Kita harus cari duit sebanyak-banyaknya supaya bisa beli ini. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, pamer. Ya, ganti mobil setiap seminggu sekali. Ya, dari Bajai ganti angkot. Ya, enggak lah ya, ganti mobil beneran seminggu sekali. Dipamerkan di Instagram supaya orang berdecak kagum. Wah, ini orang hebat. Keangkuhan hidup. Harta membuat kita bisa menuju kepada keangkuhan hidup ini tadi. Tahta, ya kan, itu keangkuhan hidup juga. Keinginan mata juga, keinginan daging juga. Dengan adanya tahta yang sudah luar biasa, dia bisa merasakan berkuasa, nyuruh-nyuruh orang, pengen ini terjadi. Nggak ada orang yang berani ngelawan. Dan juga cinta. Karena cinta bisa mendistraksi orang. Cinta bisa membuat orang teralihkan dari Tuhan kepada dunia. Banyak sekali orang yang gugur imannya demi memilih pasangan hidup yang tidak mencintai Tuhan. Terutama anak-anak muda tuh banyak. Ya, alasannya saya pengen menginjil, Kak, saya injilin Kak supaya nanti masuk menjadi warga kerajaan Kristus, yang ada elu yang diinjilin. Ya, saya banyak kejadian kasusnya kayak gitu, yang pengen nginjil malah diinjilin kemudian. Nah, ini menarik nih, 2 Timotius 4 ayat 10 ada satu kasus, ya, 2 Timotius 4 ayat 10 yang waktu saya selidiki ini sungguh menarik tapi sekaligus mengenaskan. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas ini siapa? Demas ini adalah rekan pelayanan Paulus yang setara dengan Lukas. Lukas itu dekat sekali dengan Paulus dan menulis banyak kisah-kisah perjalanan para rasul-rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, Demas itu rekan pelayanan yang setara dengan Paulus. Awal mulanya Demas sangat mencintai Tuhan. Bahkan Demas pernah dipenjara bersama-sama dengan Paulus karena pelayanan. Karena memberitakan Injil, itu ada di kitab Filemon. Jadi Demas ini awal-awalnya sangat luar biasa, saudara. Cinta Tuhan, hebat banget teman-teman. Tapi dikatakan, ya, 2 Timotius itu adalah surat Paulus menjelang terakhir-terakhir hidupnya. Jadi ini sayang sekali. Dalam perjalanan awal bersama dengan Paulus, Demas begitu luar biasa. Tapi di akhir-akhir dikatakan,
Demas telah mencintai dunia ini. Mungkin bisa jadi harta, mungkin bisa jadi tahta, popularitas, fame, jabatan, fasilitas, atau mungkin bisa juga karena cinta. Tidak dijelaskan di Alkitab, tapi yang jelas 3 ini adalah cara dunia untuk menarik kita dari Tuhan, untuk memalingkan kita dari menghadap Tuhan wajahnya kepada dunia ini. Dan Demas telah mencintai dunia ini. Saya berdoa supaya teman-teman Legacy tidak menjadi seperti Demas. Awalnya semangat melayani ya, tapi nanti menjelang bertambah usia. Ini biasanya nih ya, waktu mahasiswa, pelajar, semangat pelayanan. Begitu udah kerja, kenal duit, ya, udah mulai lihat duit dalam jumlah yang lebih banyak, beda. Ya. Nanti makin nambah usia, ya mulai masuk paruh baya, udah makin kenal macem-macem, makin beda lagi. Udah mulai mengenal harta, tahta, dan cinta, udah makin beda lagi, ya, meninggalkan Tuhan. Nah, makanya sesi hari ini saya bercerita tentang berkhotbah. Makanya sesi hari ini saya berkhotbah tentang harta, tahta, dan cinta. Ini penting menjadi peringatan buat kita. Karena ada juga satu contoh di Perjanjian Lama. 2 Tawarikh 12. Ini adalah kisah dari satu orang raja yang bernama Rehabeam, yang tadinya begitu mencintai Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi apa yang terjadi di dalam 2 Tawarikh 12 ayat yang ke-1? Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Ketika dulu belum jadi apa-apa, Rehabeam cinta banget sama Tuhan, takut akan Tuhan. Begitu tahtanya kokoh dan kekuasaannya teguh, dia meninggalkan Tuhan. Ini banyak nih kejadian kayak gini. Dulu belum punya duit, cinta Tuhan, doa terus setiap hari. Banyak duit, jadi ngaco. Dulu masih single, pelayanan sungguh-sungguh, hati untuk jiwa-jiwa. Sekarang sudah punya pasangan, udahlah, yang penting aku cinta dia seorang saja. Pelayanan, Tuhan-Tuhanan, gereja-gerejaan, nomor nanti belakangan. Ya, dulu belum jadi apa-apa, masih sederhana, ya, mengasihi jiwa-jiwa, melayani, cinta Tuhan baik-baik. Begitu udah punya kekuasaan, jadi orang hebat, mimpin karyawan 1000 orang, punya jabatan, ya, posisi yang tinggi, ya, lupa dengan Tuhan. Nah, ini sering kali terjadi di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Makanya sejak usia muda, kita harus menanamkan di pikiran kita bahwa hidup kita ini cuma 80 tahun, sebentar saja. Jangan sampai karena yang 80 tahun ini, kita di kekekalan nanti nggak menikmati kasih karunia Tuhan. Lebih baik yang 80 tahun ini kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menderita dikit lah, ya. Keinginan daging susah, nggak terpenuhi, keinginan mata nggak bisa, keangkuhan hidup ditahan. Tapi nanti dalam kekekalan bersama dengan Kristus sepanjang waktu. Bagaimana supaya kita tidak terjebak kepada harta, tahta, dan cinta ini? Bukan nggak boleh loh ya cari duit ya. Cari duit boleh ya. Kita masih butuh duit. Bukan nggak boleh punya kekuasaan. Dan bukan nggak boleh punya pasangan hidup loh ya. Nanti Legacy jomblo semua seumur hidupnya ya. Karena kata Kak Joshua Iwan Wahyudi ya. Harta, tahta, cinta. Jadi kami hidup menjomblo aja. Enggak, saya nggak ngomong gitu ya. Cari duit boleh. Punya kekuasaan, punya jabatan, bagus ya. Karena dikatakan firman Tuhan, terang itu harus ditaruh di tempat yang tinggi. Kaki Dian itu nggak boleh disembunyikan, harus ditaruh di tempat yang tinggi supaya sinar cahaya terangnya memancar ke tempat yang lebih luas. Boleh punya posisi yang tinggi, tapi harta, tahta, cinta itu semua harus dalam covering rohani yang benar. Nah, ini yang saya akan sharingkan pada kesempatan ini. Bagaimana cara covering harta, tahta, dan cinta ini supaya tidak mengalihkan kita kepada dunia.
Nah, ada 3 tips praktis yang saya akan sharingkan. Ayatnya saya akan bacakan saja langsung ya, kita nggak usah buka kelamaan, waktu tidak cukup ya. Yang pertama adalah Tuhan harus selalu menjadi acuannya. Kalau teman-teman ingat, kenapa hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang terutama. Tidak boleh ada yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, maka ini acuan yang pertama adalah Tuhan harus selalu menjadi yang terutama dalam hidup kita, apapun keadaannya. Jika uang atau harta membuat engkau berpaling dari Tuhan, maka kita harus mulai waspada, jangan-jangan harta itu dipakai oleh dunia untuk menarik engkau. Nah, kadang-kadang kita nggak berasa ya kalau lagi ditarik ya. Pelan-pelan, tiba-tiba udah di sini aja pandangannya ya. Tadinya kita di sini nggak berasa, ditarik pelan-pelan, tapi masih ngelirik-lirik Tuhan kan, masih tetap berasanya cinta Tuhan. Tiba-tiba udah nggak ada ya, udah pindah pandangannya kepada dunia. Nah, ini yang bahaya. Makanya kita harus selalu takut akan Tuhan, ingat akan Tuhan. Salomo, raja yang kekayaannya paling kaya di seluruh dunia pada waktu itu, dia berkata dalam kitab Pengkhotbah, ingatlah Tuhan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa dia mengingatkan anak-anak muda untuk selalu ingat Tuhan? Karena dia bilang dalam satu kitab Pengkhotbah itu, dia bilang semuanya sia-sia bro. 80 tahun kamu hidup dengan gelimang harta kalau kamu tidak punya Tuhan. Kekekalan seterusnya engkau akan mengerikan, sia-sia. Nah, makanya boleh nggak punya duit? Boleh. Cari duit? Boleh. Punya banyak duit? Boleh. Asal tidak membuat engkau meninggalkan Tuhan. Jadi acuan pertama adalah selalu takut akan Tuhan, ingat Tuhan terus, setiap hari ingat Tuhan terus. Makanya kalau nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, nggak mau diajak ikut kul, ya, nggak mau ikut ibadah walaupun masih pakai YouTube, online, Zoom, nggak mau ikutan, lama-lama nanti nggak inget sama Tuhan. Dikasih duit dikit, ya nggak usah banyak-banyak, dikit, kasih duit dikit cepet banget, set, ya. Mungkin kalau Demas nih kayaknya karena dia udah lama pelayanan, mungkin godaannya cukup besar gitu ya. Tapi banyak orang Kristen loh, nggak gede-gede amat godaannya, ya. Cuman dikit aja duit langsung set, pindahnya cepet banget gitu ya. Nah, harus selalu ingat kepada Tuhan. Supaya apa? Itu menjadi acuan. Kalau ada harta, kita selalu pakai Tuhan sebagai tolok ukurnya, ya. Jangan sampai harta ini menarik kita. Nah, jadi Tuhan menjadi tolok ukur acuan pertama. Satu. Yang kedua, kebenaran firman. Ya, di dalam Mazmur Daud pernah berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa? Firman itulah yang membuat semuanya itu jadi jelas. Kelihatan mana yang dari Tuhan, mana yang palsu. Saudaraku, iblis itu berkuasa atas seluruh dunia ini. Dia bisa memberikan kita harta. Dia bisa memberikan kita tahta. Dia bisa memberikan kita cinta yang palsu. Sering sekali saya jumpai orang Kristen, wah saya habis diberkati Tuhan nih, saya ganti mobil. Tapi kok habis diberkati Tuhan malah gak makin cinta Tuhan? Itu yang ngasih berkat Tuhan, atau jangan-jangan itu adalah jerat dari iblis lewat dunia ini. Hati-hati. Makanya firman Tuhan itu adalah terang, menerangi, menjadi pelita yang memperlihatkan bahwa ini dari Tuhan atau bukan. Ini sungguh-sungguh berkat atau ini jerat. Nah, jadi bagaimana cara kita bisa membedakan firman Tuhan, kebenaran firman? Kalau engkau ditawarkan harta dengan cara melanggar firman, jelas itu bukan dari Tuhan. Itu adalah jerat dunia. Kalau engkau ditawarkan jabatan tapi engkau harus melanggar firman Tuhan, jelas itu bukan dari Tuhan. Itu adalah jerat dari iblis. Jika engkau mendapatkan pasangan tapi pasanganmu menarik engkau makin jauh dari Tuhan, pasanganmu mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan,
maka engkau harus berdoa sekali lagi apakah sungguh-sungguh pasangan itu adalah pasangan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena di DM Instagram saya sedih, saudara. Saya mungkin seperti Paulus berkata dengan menangis dalam hati saya. Karena DM yang masuk dalam Instagram saya banyak sekali. Kak, pacar saya ini WLK. Kak, pacar saya ini youth pastor. Kak, pacar saya ini suka khotbah. Kak, pacar saya ini kalau ngomong Alkitab terus. Tapi dia sering ngajak saya having sex, Kak. Waktu saya ajak berhenti, dia nggak mau, dia marah pada saya. Dia ancam-ancam saya. Dia kemudian nggak mau tahu. Saya jadi terintimidasi, jadi akhirnya saya ikutin terus setiap kali dia minta, Kak. Ini mengerikan. Jelas, ini bukan cinta yang dari Tuhan. Kalau cinta dari Tuhan tidak membuat engkau melanggar kebenaran firman. Makanya acuan pertama adalah Tuhan. Kalau sesuatu itu, entah harta, tahta, cinta, membuat engkau berpaling dari Tuhan, jelas itu adalah jerat iblis. Kedua, membuat engkau melanggar kebenaran firman, maka itu juga jelas bukan dari Tuhan. Makanya orang yang nggak pernah baca firman, dia nggak bisa bedain mana yang berkat, mana yang jerat. Lah dia nggak punya pelitanya, semuanya gelap, kelihatannya sama. Teman-teman pernah kan mati lampu, mati listrik, kalau mati lampu pakai saklar, ya. Mati listrik dari PLN, ya, mati listrik gelap total, nggak bisa bedain ini barang apa, ya nggak kelihatan, semuanya kelihatan sama, hitam. Nah, kalau kita nggak punya firman, bagaimana engkau bisa membedakan bahwa ini berkat atau jerat? Makanya penting untuk baca firman. Yang pertama adalah Tuhan menjadi acuan. Kedua, kebenaran firman menjadi acuan. Ketiga adalah komunitas orang percaya menjadi acuan. Alkitab mengatakan, janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu. Dalam artian apa? Pertemuan-pertemuan rohanimu. Pertemuan-pertemuanmu dengan orang percaya. Jangan kau menjauhi komunitas. Karena komunitas atau gereja adalah cara Tuhan untuk menjaga kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Banyak orang Kristen waktu punya duit banyak tinggalin gereja. Waktu punya pasangan tinggalin gereja, tinggalin komunitas. Udah berkuasa, lupa sama gereja, lupa sama komunitas. Sesuatu yang membuat engkau menjauh dari pertemuan orang-orang percaya, walaupun kelihatannya itu baik, itu juga adalah jerat iblis. Makanya saya tuh gampang aja. Beberapa orang yang saya muridkan, kalau dia dapat pasangan, dia lagi cem-ceman gitu ya, belum jadian gitu ya, masih PDKT, tapi pasangannya udah mulai ngajak eksklusif, mulai menjauh dari kami komunitasnya, saya akan langsung warning, kamu doa ulang. Saya ragu dia ini benar-benar berkenan bagi Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia cinta Tuhan, dia makin mendorong pasangannya untuk ada dalam komunitas orang percaya dong. Kalau enggak, itu bahaya. Nah, makanya 3 acuan ini saya berikan kepada teman-teman Legacy. 1, apakah itu menarik engkau menjauh dari Tuhan? Kedua, apakah itu membuat engkau melanggar kebenaran firman Tuhan? Ketiga, apakah itu menarik engkau menjauh dari gereja, komunitas, orang-orang percaya? 1 saja terpenuhi, itu sudah warning yang berbahaya. Apalagi 3-tiganya terjadi. Itu 100% absolutely jelas jerat iblis. Jadi kalau engkau punya harta, tahta, dan cinta yang membuat engkau berpaling dari Tuhan, melanggar kebenaran firman, menjauhkan engkau dari persekutuan orang percaya, tinggalkan itu segera. Karena itu jelas jerat iblis yang membuat engkau lama-lama seperti Demas dan Rehabeam, meninggalkan kasih karunia karena terlalu mencintai dunia ini. Saya berharap teman-teman Legacy, engkau finishing well. Setia sampai akhir, harta, tahta, dan cinta tidak mendistraksi engkau, tapi engkau menuntaskan perjalanan imanmu dengan setia sampai kesudahannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini
Kami belajar kebenaran-Mu yang penting sekali, bahwa hidup kami di dunia ini hanya sedikit saja, hanya sebentar saja. Jangan sampai kami terlalu mencintai dunia ini, sampai kami melupakan bersama dengan Engkau dalam kekekalan nanti. Kami melupakan kasih karunia-Mu, kami meninggalkan Engkau. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini mulai teralihkan kepada dunia, Tuhan tolong kami untuk kembali mengasihi Engkau. Saya mendapatkan dalam hati saya, teman-teman, ada beberapa di antara engkau yang sedang berjuang, bergumul. Engkau merasa malu karena engkau sudah meninggalkan Tuhan dan menjadi cinta dengan dunia ini. Bertobatlah sekarang. Jangan malu. Tuhan menunggu engkau dengan tangan yang terbuka. Dan Dia tidak menuduh engkau. Bahkan Dia menunggu engkau setiap hari untuk kau kembali padanya. Ucapkan doa pertobatanmu dalam hatimu. Maka kasih karunia Tuhan pada saat ini juga akan mengalir menjamah engkau semua. Memberikan engkau pemulihan dalam hatimu. Engkau diampuni, engkau dipulihkan kembali, engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan aku berdoa supaya sejak hari ini teman-teman di Legacy semakin mencintai Tuhan lebih lagi Tuhan. Mereka tidak teralihkan kepada harta, tahta, dan cinta yang bukan berasal dari Tuhan. Mereka bisa membedakan mana yang berkat dan mana yang jerat. Oleh karena firman Tuhan tinggal di dalam hati dan pikiran jiwa mereka Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu terus menjaga hidup teman-teman di Legacy ini. Menuntaskan perjalanan iman mereka finishing well dengan setia Tuhan. Terima kasih, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang akan menjaga mereka, menguatkan mereka, mengingatkan mereka, menghibur mereka ketika mereka berjuang di dunia ini, menyertai mereka mulai hari ini, bahkan sampai Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.